Pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi dipastikan akan berebut suara milik pasangan Agus Silvi yang tersisih pada putaran pertama Pilkada DKI. Peta politik pun masih akan bergerak dinamis hingga putaran kedua pada 19 April nanti. Meski belum ada rilis resmi dari KPU, hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta sudah dipastikan akan berjalan 2 putaran. Pada putaran kedua nanti, pasangan Basuki Jarot akan berhadapan dengan pasangan Anis Sandi. Putaran kedua yang digelar 19 April nanti juga akan mengubah peta perpolitikan dari partai pendukung. Kedua pasangan calon yang kembali bertarung akan berebut suara pemilih pasangan yang tersisih, Agus Silvi, serta pengaruh partai-partai pendukung. Kubu pasangan Anis Sandi langsung berkoordinasi dan menyusun strategi menghadapi putaran kedua. Kubu yang diisi koalisi Partai Gerindra dan PKS ini mengaku sudah menerima dukungan dari sejumlah partai yang sebelumnya mendukung Agus Silvi. Ya tentu kami melakukan persiapan dan implementasi dari strategi-strategi yang memang sudah lama kami siapkan untuk memasuki putaran kedua ya. Komunikasi sudah mulai dibangun insya Allah ya. Mulai hari ini ada partai-partai yang mulai menyatakan dukungannya kepada Anis dan Sandi. Sementara beberapa partai pendukung pasangan nomor urut 1 hingga kini belum memutuskan akan mengalihkan dukungan. Partai-partai pendukung masih giat berkonsolidasi sebelum memutuskan kembali berkoalisi. Tentu partai-partai politik punya punya pandangan ya. Tetapi saya tidak ingin mendahului karena kami dulu bersama-sama mendukung AHY. Tentu setelah kita putaran pertama kita tidak masuk ke putaran kedua, tentu kita akan rapat kembali ya. Nanti keputusan seperti apa setelah kita berdiskusi barulah saya bisa sampaikan. Permintaan untuk gabung ada juga dari timnya Anis dan Sandiaga Uno ya. Konstituen kita ada yang minta ke Ahok Jarot ada ya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tapi PKB ini posisi penting ya. Kemana PKB akan bergerak di situ kemenangan ada. Pertarungan Pilkada Jakarta masih akan berlanjut di putaran kedua. Menarik disimak bagaimana tarik-menarik, dukung-mendukung antara dua pasangan yang lolos untuk berebut suara milik pasangan yang tersisih. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Pasca kekalahan paslon nomor 1 di Pilkada Jakarta, peta kekuatan politik jelang putaran kedua Pilkada Jakarta langsung mulai bergeliat kembali mencari format baru. Dan bagaimanakah sekiranya peta kekuatan politik di Pilkada Jakarta putaran kedua nanti? Untuk membahas hal ini di studio CNN Indonesia sudah hadir bersama saya saat ini Yandri Susanto, politisi Partai Amanat Nasional. Selamat malam Bang Yandri. Selamat malam Bung Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jangan lemes gitu dong. Nadanya langsung lemes gitu enggak ini? Oke, baik. Kemudian ada Raja Juli Antoni, tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam. Selamat malam, Bang Tony. Kemudian Waalaikumsalam. Angga Wira, tim pemenangan Anis Sandi. Selamat malam. Salam bersama. Salam bersama. Yang beda ya ini. Masih serasa kampanye nih. Tapi nomor urutnya udah dikocok-kocok ini kan. Nomor urut udah hilang. Okay. Dan kemudian ada Riko Marbun, akademisi ilmu politik Universitas Paramadina. Selamat malam. Malam. Bang Riko. Ya. Oke, saya langsung ke Bang Yandri. Pertanyaan pertama tadi langsung udah ini tadi ya, udah kejawab tadi, nggak lemes sebenarnya. Bang Yandri, jadi sebenarnya katakanlah beberapa orang mau istirahat dulu lah, baru kemarin pencoblosan. Tapi kan sebenarnya soal putaran 2 ini kan sudah dibaca sebenarnya dari berbagai survei, bahkan sebelum debat pertama dan lain sebagainya. Pilkada Jakarta masih kedua. Pasti ada strategi kalau tidak lolos putaran kedua mau kemana arah suaranya dan lain sebagainya. Kalau PAN sendiri, apakah akan tetap solid dengan 3 partai yang lain pengusung Agus Silvi? Mau kemana suara nanti terserah misalnya Pak SBY atau Pak Zul atau siapa begitu? Ataukah PAN akan berdiri sendiri, lihat arahnya dulu kemana? Ya. Pertama Bung Indra, kita ucapkan selamat ke rakyat Jakarta yang sudah pilkada dengan damai ya. Dan kepada teman-teman dari Ahok Jarot dan Anis Sandi sudah masuk putaran kedua. Dan kita memang dulu nggak pernah berpikir untuk kalah ya kan. Jadi nggak ada strategi mau kemana? Belum ya kan, belum. Tetapi faktanya sudah begini, kita terima dengan lapang dadah dan kita hargai pendapat masyarakat yang sudah menentukan pilihannya kemarin. Ya. Nah, bagaimana berikutnya? Apakah misalkan 4 partai yang tergabung dalam koalisi Agus Silvi ini
akan sama-sama kembali, misalkan akan mengalihkan ke salah satu pasangan, itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, karena masing-masing partai politik kan punya otonomi sendiri. Benar, Nah, ya, misalkan Partai PAN, ya tentu punya cara dalam mengambil keputusan. Nah, kami memang secara resmi belum menggelar rapat-rapat, apakah itu rapat harian, rapat Ini pleno. internal PAN ini ya? Belum PAN di ya? internal partai. Nah, biasanya kami tidak akan mengambil keputusan dengan maunya ketua umum sendiri, enggak. Atau maunya ketua MPP sendiri, enggak. Tentu kami ada mekanisme di internal partai. Ya, ya. Tetapi begini, Pak Bung Indra, kalau misalkan melihat kecenderungan nih setelah pencoblosan dan dipastikan Agus Silvi tidak masuk, Ya. maka banyak sekali teman-teman PAN DKI atau simpatisan PAN itu berharap sebenarnya PAN segera menentukan sikap. Nah, sikap ini ya kalau saya sih kemarin memang sudah banyak berkomentar saya. Kecenderungan itu walaupun belum diputuskan, saya kira teman-teman itu rata-rata mintanya ke Anies Sandi. Nah, ke Anies Sandi PAN berlabuh. Tetapi Ini PAN DKI ini ya? Iya, PAN DKI. Oh, PAN DKI pasti. dan enggak konstituen banyak juga. PAN ini kan Jakarta ini kan jadi sedotan sorotan seluruh Indonesia kan. Ya. Jadi mau teman dari Papua, dari Aceh, ya banyak dari semua daerah Alasannya apa alasannya? memberi saran. Kalau boleh tahu alasan Nah, generalnya begini, apa? dari awal sebenarnya kita mau mencari alternatif pemimpin Jakarta. Karena waktu itu kan Ahok sudah dapat 4 partai. Ya. Nah, kita bilang nggak mungkin dong dukung Ahok semua. Kita mesti menghadirkan alternatif pilihan kepada masyarakat Jakarta. Nah, kita dukunglah Agus Silvi. Nah, sekarang pendapat saya pribadi sekarang, ya kalau Agus Silvi kalah, nah tentu kalau PAN sudah berkomitmen dari awal tidak mendukung Ahok karena misalkan sudah punya perahu dan punya cara tersendiri untuk memenangkan pertarungan, tentu kita mencarikan alternatif kepada rakyat Jakarta untuk memilih selain Ahok. Nah, dari situ saya kira kecenderungan nanti walaupun belum diputuskan, saya pribadi meyakini bahwa PAN akan berlabuh kepada Anies Sandi. Walaupun ke Ahok juga nggak tertutup karena belum diputuskan kan, belum diputuskan. Tapi kecenderungan tadi ada. Kecenderungan ada. Karena kalau kita mau mendengar denyut nadi kemudian rasa simpatisan PAN DKI, ya itu tadi saya bilang belum masih mayoritas atau lebih banyak menghendaki ke Anies Sandi. Gitu. Oke. Baik, dalam politik itu kan ada bahasa politik ya, ada gesturnya. Saya minta coba kamera secara wide kelihatan. Dari tadi itu memang duduknya sudah bersebelahan. Satu Iya kan? Oh, gitu kan saya mindahin tadi. Dari awal udah begini duduknya gitu. Ini mematahkan hati pasangan Ahok Jarot nggak? Kalau pernyataan. Jadi ya seperti yang dikatakan tadi, sebelum partai memberikan keputusan secara formal, tentu ruang untuk negosiasi politik itu terbuka. Nah, dalam konteks ini seperti yang terjadi malam tadi ya, misalkan ketika Pak Agus menelpon Pak Ahok ya, ketika pulang dari Kebagusan, saya kebetulan ikut di rombongan itu. Ya. Anda menyaksikan sendiri itu ya Pak ketika. Oh enggak, saya beda mobil kebetulan ya. Tapi setelah itu Pak Ahok menceritakan bahwa Pak Agus telepon ya, kemudian mengucapkan selamat dan Pak Ahok mengatakan ya terima kasih dan kita cari waktu untuk ketemu, kira-kira begitu. Dan ini kan bagian dari model komunikasi politik yang baik. Selain saya harus apresiasi tentunya Mas Agus yang menunjukkan bahwa tradisi berdemokrasi yang baik ya. Dan saya kira begitu juga dengan partai-partai lain. Mengucapkan selamat aja atau? Ya, mengucapkan selamat. Pak Ahok juga kirim salam ke Pak SBY ya sebagai mantan presiden senior gitu. Dan juga di internal tim SES juga sudah ada pembagian tugas untuk kemudian berlakukan komunikasi ya dengan PKB tentunya ya, dengan P3, PAN dan tentu juga Demokrat. Nah, poinnya adalah tentu bagi kami kalau seandainya mendapat dukungan secara formal itu tentu penting ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memenangkan hati rakyat. Karena tadi pernah kita obrolkan juga bahwa sesungguhnya party ID ya, ini masalah terbesar partai politik di Indonesia dan itu partai manapun. Party ID atau hubungan emosional, hubungan psikologis ya antara pemilih dan partainya sangat lemah. Terkadang partai juga secara formal tidak berhasil mengontrol bagaimana pilihan-pilihan ya, political behavior para pendukungnya. Jadi kalau misalnya memenangkan hati rakyat tentu saja itu yang paling penting. Tetapi kan kita bicara soal mesin partai. Ya, tentu penting dan oleh karena itu komunikasi politik ini harus terus Jadi masih sejauh itu ya, sejauh ketika Pak Agus mengucapkan selamat kepada Pak Ahok
masih sampai di situ. Dan ada organ-organ yang tertentu Sudah yang bergerak. memang melakukan komunikasi. Oke, baik, kita lanjutkan nanti. Tapi kami juga ketika Agus Yudhoyono menyampaikan pidato kekalahannya, mengakui kalahnya secara terbuka, secara kelas kesatria begitu, tidak hanya di media sosial itu tidak hanya rame pujian, tetapi sudah mulai rame tentang mau kemana suara pasangan nomor 1 ini akan dilabuhkan dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hari ini kami mendengar informasi ada relawan Agus Silvi yang sudah mendeklarasikan diri begitu untuk pemenangan Anies Sandi. Benar atau tidak informasinya? Kita tahan setelah jeda berikut ini, kami akan mengulasnya kembali. Ya, hari ini kita diramaikan di sejumlah media sosial begitu, ada informasi bahwa ternyata relawan dari Agus Silvi sudah ada yang mendeklarasikan diri untuk mendukung pemenangan pasangan calon Anies Sandi. Kalau tidak salah informasinya 3 jam. Benar tidak itu? Iya betul, Mas Indra. Oh, memang sudah bergabung. sudah ada deklarasi benar. tadi. Ya, Bang Yandri benar ada itu. Begitu. Mantap benar bilang Iya, Iya. ada. Berarti bukan bicara lagi kecenderungan ini ya. Tapi relawan kan banyak. Iya, kan? relawan banyak. Bukan berarti kalau struktur partai itu kan pasti satu ya. Tapi kalau relawan kan banyak. Nah, artinya apakah kemudian komunikasinya sampai hari ini ya? Tadi kan dibilang semuanya membuka komunikasi, tapi sampai hari ini lah paling tidak agak berat kemana nih komunikasi yang sudah dibuka oleh kita banyak senyum-senyumnya di dialog kali ini. Dapur udah nggak tegang lagi kan, kalau kemarin masih agak tegang. Iya. Jadi ya kalau kita flashback ke belakang ya, saya sepakat sama Bang Yandri kan ada asbabun nuzulnya juga Ya, kan. ya. Artinya ada koalisi keluarga Ya, kan ya. sebelumnya. Dan Ya, juga ada kalau kita koalisi lihat, keluarga, benar. kalau kita boleh fair ya, Bang Sandi yang pada waktu itu Ya. sebagai calon gubernur, itu yang memang secara formal itu mendaftarkan diri ke partai-partai politik gitu kan, ke PAN, Demokrat, PKB dan P3. Artinya secara formal ya tentunya ya sudah punya komunikasi dari awal adalah Bang Sandi ya, dalam hal ini ya paket Anies Sandi. Ya. Dan tentunya juga kalau tadi juga Mas Tony juga bilang soal party ID, nanti Mas Riko juga bisa menambahkan, kalau kita lihat di survei-survei itu kan kecenderungannya para pemilih PAN, PKB dan P3 itu kebanyakan juga memilih Anies Sandi gitu kan. Nah ini juga yang saya pikir bisa salah satunya menjadi rujukan antara grassroots di lapangan juga dengan elit ini, mudah-mudahan bisa connect gitu. Tapi tentunya juga elit kan juga punya pertimbangan lain juga ya, mungkin koalisi di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi harapan kami ya, kami dapat dukungan segar juga dari PAN, P3 dan PKB dan Demokrat. Oke, secara umum Anda melihatnya seperti apa Bang Riko? Secara paling tidak kasat mata dulu. Kalau disinggung tadi koalisi keluargaan, bisa juga ada akarnya. Memang sebelum terpisah sebenarnya Ada pasangan historinya. calon, ya ada historinya. Pasangan calon 1 dan 3 ini memang sebelumnya kan pernah partai-partainya bergabung di koalisi keluargaan begitu Memang ya. kalau menurut saya ya, yang paling penting itu bukan apakah relawannya memutuskan untuk bergabung. Tapi partainya. Karena remote-nya itu tetap ada di partai politik, bonggolnya tetap ada di sana. Kalau kita mau flashback sedikit, sebenarnya sih dari tadi ini diskusi kita, kenapa sih pada akhirnya partai politik itu menjadi sesuatu yang diperebutkan, begitu ya. Bahkan setelah tidak lolos putaran pertama, akhirnya diperebutkan. Ya, perebutan ini bisa 2 hal. Satu bisa terjadi secara grosir ya, artinya wholesale semuanya nih. Oh, iya. Artinya pendukung ini satu paket ya, di situ ada Demokratnya, di situ ada PKB-nya, di situ ada PAN-nya, di situ ada P3-nya. Atau bisa juga tadi seperti kata Mas Yandri, retail. Sendiri-sendiri, karena masing-masing ini punya otonomi egaliter. Saya menentukan untuk partai saya, itu yang pertama. Yang kedua menurut saya, kita kembali lagi, sebenarnya fungsinya dari partai politik itu di dalam pertarungan ini apa sih? Kalau fungsi sebagai tiket itu sudah lewat, sudah lama lewat. Fungsi yang kedua itu tentu adalah fungsi penambahan suara, ya kan? Ini yang tentunya ditunggu-tunggu oleh orang. Kalau kita lihat dari perolehan suara dibandingkan dengan persentase partai politik yang mendukung pasangan Agus Silvi, itu kalau kita total itu kurang lebih suara partainya itu 26% lah di Jakarta. Kemudian suara orangnya 16 sampai 17%. Berarti kan ada loss sekitar
9% kan, kurang lebih begitu kan. Nah, itulah kenapa yang disebut-sebut tadi bahwa itu party ID mungkin lemah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ada fungsi kedua yang menurut saya juga lebih penting ketimbang langsung meraup suara, yaitu fungsi manuver politik di elit. Kenapa itu penting? Karena kalau kita melihat ya, Agus Silvi ini suaranya pernah memimpin di sekitar bulan November. Oh iya, oke. Tapi kemudian banyak survei dan termasuk survei yang kita lakukan juga itu drop di bulan Januari. Kenapa? Salah satu alasan yang paling utama itu adalah karena Agus Silvi kalah di pertarungan isu. Pertarungan isu. Pertarungan isu negatif maksud saya. Justru di akhir-akhir, di bulan-bulan terakhir, menjelang pencoblosan ini, ketika kita tanya kepada responden di Jakarta, coba Anda sebutkan berita negatif apa yang Anda dengar tentang para kandidat. Nomor satu berita negatifnya itu ternyata 26% itu justru menimpa pasangan yang didukung oleh Mas Yandri ini. Agus Silvi ini. Kasusnya ini ya, kasus yang menimpa Bu Silvi ya. Yang justru yang kedua, yang sudah didorong oleh banyak pihak begitu ya, Habib Rizik dan kawan-kawan misalnya, sejak 4.11, kemudian 2.12 sampai kemarin berapa? 1.12 begitu ya. Itu kasus penistaan itu hanya 11% yang ingat. Jadi kalah. Nah, poin saya adalah begini. Kita tahu sekarang di DPR sedang bergulir hak angket Ahok Gate. Ahok Gate, ya. Nah, pertarungan ke depan ini selain pertarungan bapak-bapak di sebelah kiri saya ini adalah juga pertarungan opini, pertarungan isu. Itu yang pegang Pak Yandri itulah nanti di pusat. Jadi bagi mereka nanti ya yang meraup, jadi daya tawarnya tinggi juga. Daya tawarnya menurut saya tinggi. Jadi nanti kalau tim Anies misalnya, apakah dia ambil PAN atau dia ambil Demokrat, kemudian nanti dari dari Ahok ini apakah dia akan ambil PKB atau P3 atau siapapun nanti konfigurasinya ya. Nah pertarungannya nanti ketat di sana, di elit nanti. Itu yang akan mempengaruhi pemilih berdasarkan pertarungan opini yang akan kita temukan nanti 2 bulan mendatang. Oke, memang ada historinya tadi ke koalisi kekeluargaan ya di awal-awal, tapi juga tidak hilang juga histori yang bukan histori, masih berlangsung. Koalisi di pusat, PAN ada di dalam situ, P3 ada di dalam situ, P3 Mas Romi ya, kemudian PKB dan lain sebagainya. Putaran pertama dipersilakan mungkin sama pemerintah, silakan deh ini, tapi putaran kedua ini bagaimana? Saya kira kembali gini, ke pangkuan ibu koalisi tidak? Koalisi pilkada ini kan koalisi pelangi, jadi nggak ada aturan yang pakem ya. Misalkan di Banten itu PAN sama Golkar, P3 malah sama PDIP. Di misalkan Papua Barat, PAN sama Nasdem. Jadi sangat beragam koalisinya. Maka kalau saya berkali-kali bisa disamakan ibu kota dengan daerah saya berkali-kali mengatakan bahwa persoalan DKI jangan tarik ke nasional. Jadi berbeda koalisi pilkada dengan koalisi nasional kan beda dengan koalisi pendukung pemerintah. Nah itu kita kembalikan tadi otonomi ke daerah, kan ada DPW kalau kami itu kan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah sampai ke ranting cabang. Itu persoalan lain, misalkan kalau dengan ketua umum berkaitan langsung dengan pemerintah pusat. Tapi begini Mas Andri, bukankah faktanya memang kemudian disebut juga bahwa pilkada DKI ini rasa pilpres? Ya itu memang dinamika politiknya juga seperti itu. Ya itu memang nggak bisa dipungkiri seperti itu, Bung Indra. Tetapi sekali lagi kalau koalisi pilkada itu belum ada aturan yang baku bahwa misalkan ada rapat yang dipimpin oleh Pak Jokowi atau oleh PDIP bahwa kita koalisi sampai ke daerah-daerah, kabupaten kota, provinsi juga harus sama, nggak ada. Belum pernah juga dibicarakan seperti itu. Dibebaskan. Dan bahkan ada di beberapa daerah PDIP sama Demokrat misalkan. Itu sesuatu yang tidak masalah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau besok misalkan PAN tidak satu perahu dengan Ahok Jarot, bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan Jokowi, enggak. Karena sekali lagi kita menyerap aspirasi teman-teman yang ada di DKI. Kan partai itu kan menyerap aspirasi. Aspirasi simpatisan sama pengurusnya kan. Jangan sampai DPP memutuskan justru bertolak belakang dengan kemauan grassroots. Itu juga nggak elok menurut saya. Tapi nggak sejauh ini nggak ada teguran ya. Bukankah di awal-awal itu sebenarnya pernah ditegur tidak? Ya kalau komunikasi kita diajak ke Ahok Jarot itu ya sering ada. Kan? Tapi kan saya bilang tadi partai itu kan punya
otonomi sendiri kan, dan itu Pak Jokowi menghormati kok, kan Bu Mega menghormati, dan kita pamit baik-baik ketika mau menjatuhkan pilihan kepada Agus Silvi gitu loh. Termasuk ke Pak Prabowo dengan PKS juga kita komunikasi. Jadi sebenarnya kalau komunikasi antar partai ini nggak ada masalah. Tinggal memang kalau pada akhirnya harus memutuskan itu kan harus ada keputusan akhir. Ya kan nggak boleh juga kita misalkan terlalu abu-abu gitu loh. Oke, baik. Bung Angga Wira, Anda melihat ketika misalnya kalau melihat kecenderungan Partai Demokrat saat awal-awal memisahkan diri dengan koalisi keluarga, di situ ada Pak Prabowo dan lain sebagainya, melihat karakter Demokrat yang kita masyarakat lihat ya secara awam gitu kayaknya nggak bisa ketemu ini Demokrat dengan ini. Tapi apakah kemudian ini sangat mempengaruhi tidak kira-kira? Saya rasa itu persepsi ya, Ya. dan juga tergantung momentumnya. Dan saya rasa kalau dibilang Gerindra nggak bisa ketemu Demokrat, Demokrat ketemu PDIP juga kadang-kadang juga apakah bisa atau tidak kan itu tergantung. Kalau Gerindra Demokrat mungkin bisa, tapi Pak Prabowo dengan Pak SBY-nya. Saya rasa kalau Pak SBY dengan Pak Prabowo nggak ada persoalan ya, komunikasinya baik sekali Pak SBY dengan Pak Prabowo. Sudah berkomunikasi. Anda mendengar di dalam? Saya rasa sih sebenarnya ketika kemarin membangun koalisi Kertanegara dan antara SBY dan Pak Prabowo itu sudah berjalan komunikasinya. Hanya kan pada waktu itu kan semuanya memunculkan alternatif yang seperti Bang Yandri bilang. Lalu muncullah karena kita lihat kita merasa sebagai pemenang nomor 2 dan nomor 3 di DKI, kita punya hak untuk mengusulkan gubernur pada waktu itu. Dan kita waktu itu PKS dan Gerindra menawarkan Mas Sandi. Dan Pak SBY pada waktu itu inginnya Mas Agus yang jadi nomor 1 kan. Akhirnya di situ nggak ketemu gitu loh. Nah, saya rasa juga secara prinsip kan sebenarnya bisa ketemu nih. Hanya soal calonnya siapa kan. Nah, saya rasa di putaran kedua ini kalau kita kembali ke flashback kemarin ya backbone-nya sudah ada gitu. Tinggal melanjutkan lagi aja. Kita lihat ulasannya lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya ke Bang Tony sekarang. Saya ketika dalam berbagai survei kemudian pasangan Ahok Jarot itu angkanya berada di puncak pertama begitu. Dari berbagai survei ini kalau dilihat seperti itu, ada satu pernyataan begitu dari salah satu tim sukses Ahok Jarot, Mbak Eva lebih tepatnya, bahwa ini adalah kebangkitan lapisan masyarakat menengah ke bawah sebenarnya. Tetapi begini, seberapa signifikan kemudian ketika nanti kondisinya seperti tadi kan disebutkan, kecenderungannya ke pasangan Andi Sandi bukan ke Ahok Jarot. Tetapi untuk masyarakat ini apakah lebih ke masyarakatnya saja ataukah masih akan mengejar ke partai-partai tersebut? Kalau menurut saya ya, capaian 42% ini patut disyukuri, wajib disyukuri hukumnya bagi para pendukung Ahok Jarot. Karena kalau kita flashback ke 2-3 bulan yang lalu ya, ini merupakan capaian yang mustahil bahkan ya. Bahkan kalau kita lihat surveinya Denny JA ketika itu, dia menyimpankan bahwa basis dukungan Ahok itu tinggal 10%. Dan pasti Pak Ahok akan terpental di dalam kompetisi Putaran ini. pertama sudah terpental. Ya, sudah terpental gitu loh. Tapi banyak faktor yang kemudian membuat Ahok rebound ya. Kita melihat fenomena bahwa leadership Pak Ahok tampil ya, dia tegar di sana dan itu juga menginspirasi para pendukung. Rumah Lembang setiap harinya rame ya. Donasi sampai kemudian kami bisa surplus dan mengembalikan kepada negara. Banyak hal yang mengindikasikan bahwa di tengah fitnah ya, bahwa melakukan penistaan agama, belusukan dicegat di mana-mana, tetapi kembali bisa rebound. Gitu. Jadi ini adalah sebuah capaian di mana menurut saya rasionalitas publik kembali muncul. Bahwa apa yang dibutuhkan sesungguhnya oleh warga Jakarta adalah seorang pemimpin yang memimpin. Seorang pemimpin yang dapat melakukan perubahan secara paradigmatik ya, cara melihat hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin adalah pelayan, oleh karena itu dia harus melayani gitu. Transparansi ada di sana, anti korupsi ada di sana. Nah, menurut saya capaian 42% ini luar biasa. Dan dalam konteks itu dari 10% menuju 42 itu jauh lebih berat ketimbang menyelesaikan pertarungan ini. 42 sampai ke 50% plus 1 ya. Terutama nanti tentu kita harus berbicara tentang data, tapi paling tidak saya menganalisa
17% suara Mas Agus itu lebih overlap dengan suara Ahok menurut saya. Overlap. Ya, maksud saya ada kesamaan, kemiripan profil. Nanti harus kita cek ya. Misalkan ini adalah orang-orang yang nasionalis, ya, yang mempunyai hubungan historis panjang dengan Pak Ahok, dan rasanya agak sulit pindah ke Mas Anies yang lebih tampil sebagai sosok Islam populis dalam konteks pilkada ini. Pasti lebih gampang tertarik kepada figur Pak Ahok dan Pak Jarod. Yang kedua, di sana juga ada kelompok Islam ya, dan menurut saya ini juga Islam moderat ya, diwakili oleh PAN, dan di situ juga ada PKB yang rasanya juga agak sulit duduk dengan kelompok-kelompok Islam konservatif yang menjadi tulang punggung pergerakan Mas Anies Sandi kemarin ya. Ada FPI di sana, ada ATI ya. yang menurut saya harus backbone ini menurut saya sudah pindah gitu. Dari awalnya besar 32 itu memang udah hijrah ini ya, udah migrasi ke Agus. Sisanya ini adalah tadi kelompok nasionalis Demokrat ya, plus adalah Islam-Islam moderat yang profilnya akan mirip ke program kami. Jadi dalam konteks itu saya sangat optimis ya. Tentu sekali lagi kami akan silaturahim dengan Bang Yandri, silaturahim dengan Pertarungannya udah dimulai sekarang. Dengan Mohaimin Iskandar, kami akan silaturahim dan kemudian ya nanti kita lihat profil di grassroots. Saya kasih kesempatan dulu. Sudah siap-siap. Saya rasa ya saya mohon maaf ya Bung Tony, artinya jangan kita mengarahkan ke arah sana ya. Kita lebih baik fokus kepada gagasan dan tawaran dari program-program kandidat. Saya rasa menarik ke hal-hal FPI, HTI itu saya rasa kita sudah buang jauh-jauh lah. Analisis tadi ya, maksudnya ini kan kita mau membawa demokrasi dan putaran kedua ini lebih pada adu gagasan. Jangan kita mau frame kepada politik identitas lagi. Saya rasa ini kota Jakarta dan penduduknya sudah rasional, kita jangan lagi membawa hal-hal tersebut ke arah SARA. Karena juga itu juga komitmen dari Pak Basuki dan Pak Jarod. Jangan sampai Bung Tony sebagai juru bicara malah mengarahkan ke sana kan. Bukan SARA, ini kan analisa sosiologis terhadap artinya kan ini kan seperti ada statement FPI mendukung Anies Sandi. Tidak pernah ada statement dari FPI mendukung Anies Sandi gitu. Anda pun kita membuka komunikasi seperti juga AHY dan Silvi membuka komunikasi karena pemimpin ini harus hadir di tengah-tengah semua masyarakat. Bukan untuk golongan tertentu saja, kita juga dengan kalangan non-muslim, Kristen dan lain sebagainya berkomunikasi baik. Jadi tentu tergantung perspektif melihat ya. Tapi bagi saya, koreksi saya kalau saya salah, yang terjadi kemarin itu sebenarnya ada kompetisi siapa yang memperebutkan Islamic kredensial antara Mas Agus dan Mas Anies gitu loh. Dan pada gelombang pertama Mas Agus berhasil ya ketika kemudian ada image ya, ada asosiasi yang sedemikian dalam, aksi massa yang sedemikian besar itu memang lebih associated dengan Mas Agus ketimbang Mas Anies. Tapi dengan kemudian Mas Anies datang ke FPI, kemudian dia banyak berretorika mempergunakan retorika Islam gitu ya. Dan itu kemudian mempengaruhi perpindahan suara itu real. Ini bukan soal bahwa SARA, ini soal bahwa bagaimana kemudian politik dilakukan. Di Amerika dilakukan juga gitu. Jadi ini bukan soal ya artinya kan berarti Anda punya asumsi bahwa mengambil keuntungan dari pendekatan tersebut. Tentu ini itu kan juga yang dilakukan oleh Pak Basuki juga kan. Maksudnya artinya ya kita harapkan ke depan ya Mas Tony diskusi atau pembangunan dialog kita itu lebih kepada rekam jeganya program. Artinya jangan kita menyinggung ke sana. Justru yang katakan Tony itu agak bertolak belakang menurut analisa saya ya. Karena kalau menurut sejarah perjalanan masa kampanye kemudian perdebatan panjang antara Pak SBY dengan grupnya Pak Basuki itu sangat keras. Menurut saya agak sulit sebenarnya kalau misalkan pendukung militan menurut saya yang 16-17% pendukung militannya Agus Silvi loh. Agak sulit mungkin mengalihkan hatinya ke Ahok Jarot. Itu bukan berarti misalkan partai politik atau mempengaruhi kemudian dibawa isu masalah SARA, masalah ini enggak, tapi ini mungkin sudah masalah hati. Tapi itu kan pergesekannya antara di situ Pak SBY atau Pak Mas Agusnya sendiri begitu. Tapi kan ada partai-partai seperti Anda tadi, partai punya otonomi sendiri, PAN sendiri. Apakah kemudian terpaku dengan Pak SBY gitu? Ya enggak. Kalau tadi saya bilang tadi, kalau Pak masalah partai tadi kan ada otonomi masing-masing. Tapi kalau kita baca, misalkan mulai dari proses mencari perahu, pendaftaran, masa kampanye, debat, itu rasanya apa mungkin misalkan pendukung
apa namanya Agus Silvi itu rela misalkan memberikan suaranya ke Ahok Jarot gitu Insya loh. Allah Bang. Ini analisa saya kawan. Ini analisa saya gitu loh. Saya cuma bilang insya Allah. Kalau dari apa namanya perjalanannya itu loh Bang Indra. Tapi ya bisa aja dalam politik nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Nah tetapi begini Jakarta ini memang agak unik. Belum pernah misalkan gubernur 2 kali, ya kan dalam pemilihan langsung misalkan. Nah dan dulu waktu Pak Poke itu 42%. Jokowi 34% waktu babak pertama. Dan suara incumbent mentok. Cuma 46% Pak Poke, 54% Pak Jokowi. Itu artinya hati-hati juga Tony. Jangan-jangan, ya kan? Udah maksimum, udah mentok. 42. Tentu. Jangan sampai Iya, kurang. bro. Tahu-tahu kurang lagi. Enggak, kalau kurang itu enggak. Itu peringatan ini Iya, benar, hati-hati itu saya benar. tanggapi serius. Oleh karena itu saya menjalin komunikasi dengan Mas Yandri ya, dengan partai-partai politik lain ya, bahwa untuk ke depan ya soliditas di level nasional maupun pada level lokal barangkali ya dinegosiasikan supaya kita bisa bareng-bareng di sini gitu loh ya untuk mendukung ini. Dan ya itu ini kan the art of possibility ya, apapun bisa terjadi dan ya masih bisa. Ya, possibility juga seperti Pak Ahok di awal-awal kan tidak mau partai. Akhirnya dia independen. Sekarang Kembali lagi. Juga saya rasa juga partai nggak rela juga mau dukung Ahok karena merasa tersakiti juga. Karakter pemilihnya lebih cenderung kemana? Jadi menurut saya Sederhana saja saya bertanya. jadi begini. Udah belak-belakan mereka Kalau menurut soalnya. saya, kita tidak perlu alergi membahas politik identitas. Ya, Oke. setuju. Kenapa? Karena memang kenyataannya begitu. Nggak Faktanya perlu begitu. ditutup-tutupi. Betul. Begitu Anda menutup-nutupi, akhirnya Mas Agus sama Mbak Silvi itu kalah akhirnya. Oh, harus Kalau menurut sekalian saya buka-bukaan. Ya, saya Karena setuju begini, dengan analisa ini. karena politik identitas itu sekarang ya kuat sekali di Eropa. Iya. Ya. Di Amerika Donald Trump jelas menggunakan Tapi itu. sehat nggak itu? Politik identitas itu? Itu kenyataan yang Kalau harus bicara dihadapi soal menurut saya. kemenangan mungkin dia sehat, efektif, sehat atau tapi tidak itu- sehatnya sebenarnya tergantung bagaimana mereka memperjuangkan apa yang mereka percayai. Apakah itu mempergunakan jalur-jalur demokrasi untuk kemudian diterima bersama atau kemudian menggunakan parlemen jalanan dan gontok-gontokan. Nah, itu problemnya di situ menurut saya. Kalau saya kembali flashback sedikit ya. Memang yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah suara yang diperoleh Ahok Jarot ini adalah suara maksimum, kurang lebih sekitar 42 sampai 43%. Iya. Kalau dari banyak survei yang dilakukan, jumlah total suaranya Anies Sandi plus Agus Silvi itu kurang lebih 53%. 56. Sekarang kita dapat dari survei maksud saya, Ya. sekarang dari quick count kita dapat 56%. Ini kan relatif sama. Artinya nih basis ini yang memang tidak mau pilih Pak Ahok ini, Maunya gubernur baru gitu ya. ya maunya gubernur baru ini belum bergerak, Iya, iya. belum bergerak. Dan stabil terus itu, stabil terus itu. Yang nambah Stabil. ini kan dari Anies Sandi. Nah, cuman problemnya kan begini. Suaranya kenapa orang pilih Agus Silvi? Mereka nggak mau pilih Ahok, tapi juga nggak mau pilih Anies. Pak Anies kan problem Iya, gitu iya, kan. iya, Ini iya. artinya pertarungannya harus kita bedah lebih dalam lagi. Kalau saya ada waktu sedikit kita bisa lihat ya. Kalau dari data yang kita dapatkan, pemilih di Jakarta yang menggunakan identitas dalam hal ini adalah agama untuk menjatuhkan pilihan itu ada 35%. Jumlah pemilih Muslim di Jakarta itu kurang lebih 85%. Kalau kita baca, saya yakin itu nanti hasil exit poll dan survei hampir 90% lebih ya. Itu pemilih non Muslim itu larinya ke Pak Ahok Jarot. Iya, iya. Jumlahnya 15%. Iya, betul. Nah, 85% kurangi 35%, ini berarti ada 50%. Oke. 50% ini, 30%-nya sudah lari ke Pak Ahok. Sisa 20%. 20% inilah nanti yang akan diperebutkan. 20% ini adalah mereka yang menggunakan basis pilihan yang mungkin lebih dari sekedar identitas itu tadi. Iya, iya, Mereka iya. menggunakan isu politik. Itulah kenapa tadi pada akhirnya koalisi itu menjadi penting. Ya, ya. Mereka melihat bagaimana performa para kandidat, Ya, tawarannya. ya. Jadi ini Ya, masih baik, baik. fluid menurut saya. Masih bisa bergeser ke Ahok, Ya, ya, ya. masih bisa bergeser ke Jadi chance-nya Anies. kemungkinan masih 50. 50-50 kalau menurut saya. Baik, nah kita ulas lebih lanjut 50-50-nya akan seperti apa setelah jeda berikut ini. 50-50 itu menarik jadinya kan. Memang menarik sekali topik kita hari ini. Mereka saat break saja sudah berbicara perang opini. Jadi langsung aja ceritakan putaran kedua perang Jadi opini. kalau menurut Bagaimana? saya, kalau maksudnya? kita melihat ya,
pilkada Jakarta ini mungkin adalah pilkada dengan pertarungan isu negatif yang terbesar sepanjang sejarah pilkada Jakarta. Bahkan mungkin se-Indonesia menurut saya. Anda bisa bayangkan H-1 itu masih ada lontaran isu negatif yang tertuju kepada salah satu calon. Dan itu kan luar biasa. Ke bapaknya mungkin ya. Ya tapi kan jelas sih kan itu bapaknya orang mengaitkan memilih ke anaknya. orang memilih ke anaknya. Iya. Jadi kalau saya melihat nanti di putaran kedua ini mungkin akan jauh lebih keras daripada putaran pertama. lebih keras? Akan jauh lebih Perang keras opininya? menurut saya. Iya. Programnya lebih Jadi ini karena Opini satu negatif begini. maksudnya kan? Iya, karena begini, waktu untuk menjual visi misi program itu sangat singkat dan nyaris tidak ada. Oke. Ya kan? Yang akan kita lihat dan ditunggu-tunggu setiap hari oleh publik itu adalah apa ini manuver dan pertarungan opini yang ada di Jakarta. Tapi yang itu dilakukan oleh para itu yang elit. akan memenangkan putaran 2. Kalau menurut saya adalah kandidat dengan dalam tanda kutip ya luka yang paling sedikit itu mereka yang akan menang. Kalau menurut saya, karena kalau saya melihat kenapa pada akhirnya ada perubahan suara dari Ahok yang tadinya naik, yang tadinya dia unggul, kemudian dia sempat turun pada bulan November, itu karena isu negatif. Kemudian dia naik lagi rebound, dan Agus turun, itu juga karena isu negatif. Jadi isu negatif ini mempengaruhi dinamika Dasarnya suara. ada ya. Dan itu sebenarnya lumrah aja, bahkan di negara-negara demokratis sekalipun itu juga dilakukan dan Tapi terjadi. kan beberapa bulan ini kita tersandra dengan hal yang seperti itu. Saya berharap apa yang disampaikan tadi nggak tepat ya. Tentu Ini tergantung pasangan calon juga Ya, nanti. oleh karena itu Tim suksesnya juga. Mudah-mudahan nggak berantem di sini gitu. Mudah-mudahan di sini nggak berantem. Saya berharap justru ya kalau kita ingin demokrasi kita ini lebih matang dan kita memilih the best of the best, justru memang kita coba benturkan dari segi gagasan gitu loh. Apakah OKOC itu realistis atau tidak misalnya? Apakah program DP 0% misalkan itu realistis atau tidak? Menurut saya perdebatannya jauh lebih Saya pikir memang ini framing yang ingin dibuat oleh tim dari Ahok Jarot ini adalah mencoba mendinginkan suasana. Karena begitu suasana ini bergerak dingin, begitu ya, semua bicara dalam forum kebangsaan, maka yang 35% isu identitas itu menjadi mati angin gitu maksud saya. Kecuali dibutuhkan lagi oleh untuk Bung itu maksud saya. Jadi begitu. Itu kalau dari awal komitmennya dan juga Bung Riko bisa juga menambahkan ya supaya lebih objektif kan. Bung Mas Anies dan Bang Sandi kita tidak pernah masuk ke wilayah itu. Kita komit lah bahwa yang kita ingin jual ini tawaran-tawaran gagasan, tawaran rekam jejak dan perspektif masa depan gitu loh. Karena Jakarta ini bukan. Tapi nggak mengambil keuntungan dinamika politik yang tadi terkait identitas yang kemudian sempat. Ya kalau itu kan impact saja ya. Tapi secara tim dan secara kita tidak pernah masuk ke wilayah situ. Mengolah tidak pernah juga. Andai kata pun yang terjadi dengan Pak Basuki itu kan sebenarnya impact dari yang Pak Basuki lakukan gitu loh. Tapi digoreng ya itu kan sikap kan, itu kan kalau itu kan yang lain. Lawan politik kan mungkin bisa langsung tunjuk saja siapa kan, ya kan. Tapi dari apakah Anies Sandi melakukan itu tidak ada, tapi kan itu impact dari perbuatan dan sikap dan pilihan-pilihan diksi yang disampaikan oleh Pak Basuki. Coba diksi-diksinya lebih pas, saya rasa juga akan impactnya juga tidak akan kesayangan. Tapi itu juga yang mengakibatkan Pak Basuki rebound ya. Maksud saya ketika isu penistaan agama itu menimpa beliau dan digoreng sedemikian rupa di media sosial ya. Survei menunjukkan bahwa 88% orang Jakarta percaya bahwa Pak Basuki melakukan penistaan agama ya. Meskipun mereka tidak pernah menonton secara persis apa yang dilakukan di sana gitu. Pengen ucapkan. Nah, tapi ketika pengadilan berlangsung ya, saksi abal-abal datang, melakukan banyak kebohongan dan akhirnya itu dengan sendirinya mata publik kembali melihat bahwa ini memang dagangan politik gitu. Jadi rebound. Ya, jadi menurut saya selain faktor koalisi ini terus terang ya, kalau saya pribadi dan saya sering bicara, sebenarnya bagi kami yang lebih berat itu sebenarnya Pak AHY kalau maju di putaran kedua, terus terang ya. Karena sekali lagi Mas Anies Mas Sandi ini menteri pernah gagal gitu loh. Jadi bukan pemimpin kan belum apa-apa udah berantem kan. Pengusaha juga banyak yang lebih top gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita nanti adu di sana menurut saya jauh lebih. Jadi kalau misalnya AHY yang masuk putaran 2 lebih berat buat Ahok sebenarnya. Ada Bang Yandri di sana sebagai. Jadi sebenarnya sudah. Karena statementnya ini karena
AHY yang nggak masuk. Kalau misalnya Anies Sandi nggak masuk, pasti dia akan statementnya begitu Ini juga. statement saya yang konsisten dan statement- bisa dicek dari awal. Begini termasuk cara mengajak bukan? Ya, ini Tapi bagian gini Bung Indra Ya. sebenarnya, karena waktu kan sempit nih ya sampai bulan April. Iya, ya. benar. Hanya 2 bulan. Kalau kelihat polarisasi yang terjadi selama ini, sebenarnya kalaupun ada permainan isu negatif atau perang isu apapun, menurut saya nggak akan terlalu banyak merubah pilihan masyarakat. Ya. Nah, artinya sekarang ketika misalkan Agus Silvi ini kalah, yang 16-17% ini mungkin sudah langsung Punya pilihan. saya kesini aja, mungkin ke Ahok, mungkin ke Anies. Nah itu mungkin agak susah, Bung Indra. Kalaupun dihantam dengan berbagai isu, mungkin nggak akan berubah. Nah tinggal berapa persen yang ke Anies, berapa persen yang ke Jadi Ahok. kalau dari data yang kita miliki ya akhir Januari lalu itu, jadi waktu ditanya sebenarnya isu apa sih yang bisa merubah suara Anda? Isu pertama itu adalah kurang lebih isu agama, isu penistaan itu kurang lebih 20%. Isu yang kedua itu adalah isu korupsi, ya. Baru yang ketiga itu adalah isu kompetensi dan lain sebagainya. Kita gabungkan itu dengan data tadi top of mind tentang kasus apa yang Anda dengar. Jadi sebenarnya isu penistaan agama ini telah menurunkan suara Ahok di basis pemilih Muslim yang 35% itu. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat Ahok itu jatuh, begitu ya. Karena ada 65% lainnya itu yang terpengaruh dengan isu lain. Itulah itulah kegentingan yang kita lihat di 1 bulan terakhir menjelang pilkada. Kita bisa lihat ada pasangan calon yang tiba-tiba entah dari mana terlibat oleh dugaan kasus korupsi, begitu ya. Ada 2 tiba-tiba entah muncul dari mana, tiba-tiba itu muncul. Dan pemahaman masyarakat tentang kasus itu ternyata cukup besar. Dan itu yang merubah pola suara. Maksud saya nanti di Akan bagian seperti itu, kedua persis ini gitu ya. menurut saya isu identitas ini tetap ada. Tapi nanti Isu kita yang tidak lain. akan tahu isu negatif yang Dimunculkan. muncul untuk pasangannya Pak Anies Sandi ini Sama Ahok atau isu Jarot. negatif yang muncul untuk Pak Ahok Jarot ini, kita belum tahu nanti pertarungannya gimana. Karena saya sangat yakin itu akan mempengaruhi dinamika suara. Itulah kenapa 2 pasangan ini berebut partai politik untuk siapa nanti yang menjadi key playernya nanti Jadi di corong apa? lah Iya, dan Baik, ini memang baik. dan ini Betul, memang betul, pertarungan nasional kok. Iya, Karena iya. kalau kita ngelihat ya, pilihan politik capres dan pilihan politik terhadap gubernur di Inline. Jakarta itu mirip. Inline. Kalau kita tanya hari ini siapa yang Anda pilih di Jakarta untuk capres, nomor 1 Jokowi 30-an persen, kedua Prabowo 29%, baru diikuti oleh SBY lah 11%. Jadi mirip-mirip lah angkanya sama pilkada itu, kurang lebih begitu. Oke, baik. Tapi ini tentu saja baru awal-awal komunikasi politik akan sudah dibangun begitu. Tapi tentu saja akan bekerja keras para tim suksesnya juga untuk membangun komunikasi. Kita akhiri dulu kalau gitu perbincangan kita hari ini. Masih bersambung ya. Walaupun tadi kecenderungannya tadi disampaikan, nggak masalah ya, itu masih. kecenderungan persona. Oke. Baik, terima kasih Bang Yandri, Bang Angga Wira, dan juga Bang Tony, dan juga Bang Riko telah bergabung malam ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.